مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram, syari'il ahkami ala sairil anam, wa muayyidi da'aimil islam. Walladzi farada alaina sholata waz zakata wal hajja wasyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid wa asatidah fil madrasatil islamiyah di Ponorogo, Surakarta yang sangat saya muliakan. Tidak lupa anak-anak sekalian kelas 1 sampai kelas 6 baik putra maupun putri yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Pertama dan utama, Ustadz mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik kesempatan, kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmatul iman wal Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyambut datangnya bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi akan datang. Maka apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan itu datang? Tapi kita punya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Ramadan datang, beliau bersama sahabat-sahabatnya, beliau menyambut dengan mengucapkan marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Ketika Rasul mengatakan marhaban bil mutahhir, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man mutahhir ya Rasulullah? Siapa orang yang mensucikan itu? Qala, Rasul menjawab, al mutahhiru syahru Ramadan alladzi
yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Bahwa yang dikatakan, yang dinamakan al-mutahhir adalah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan yang mensucikan kita dari dosa dan maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari anak-anakku semua bersama-sama kita sambut bulan Ramadan dengan satu mempersiapkan, yaitu istiqdadul rohaniyah, yaitu apa? Menyiapkan jiwa, hati. Hati yang bagaimana? Tentunya hati yang bersih dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita isi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Oleh karena itu, mari hati kita ini kita sucikan, kita bersihkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama hati kita isi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu kita sebagai hamba Allah yang beriman diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi 1 bulan full untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian semua untuk berpuasa seperti yang telah saya wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Apa tujuannya Allah mewajibkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita ini, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi tujuan adanya Allah mewajibkan kita berpuasa. Maka pertama yang harus kita siapkan di bulan Ramadan ini harus hati yang bersih, penuh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian apalagi yang perlu kita siapkan? Yang kedua adalah istiqdadul amaliyah, yaitu kita menyiapkan beribadah kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini ada beberapa ibadah. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah ihsan. Nah, ibadah wajib itu apa, Us? Yaitu selama di bulan Ramadan kita ini diwajibkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, yang lain apa, Us? Sunnah. Nah, sunnah contohnya apa? Di malamnya bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan apa? Sholatut taraweh, yaitu sholat taraweh. Nah, untuk apa? Insya Allah kalau kita ini benar-benar hanya satu niat mukhlisol liwajhillah, hanya karena untuk cari ridhonya Allah, ketika kita melaksanakan sholat taraweh, maka dosa-dosa kita yang sudah lewat berapa tahun semuanya dimaafkan oleh Allah. Nah, inilah berkahnya Ramadan. Maka Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan sholat taraweh satu niat karena untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita yang sudah lewat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi anak-anak? Yang ketiga yang perlu kita siapkan yaitu istiqdadul ilmiyah,
Yakni apa? Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk selalu belajar. Terutama kita harus tahu tentang ilmunya babakan masalah puasa. Syaratnya puasa itu apa? Rukunnya puasa itu apa? Sunnahnya puasa itu apa? Yang membatalkan puasa itu apa? Itu kita pelajari. Sehingga apa? Sehingga puasa kita ini betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menyebabkan kelak kita bebas dari siksa api neraka. Allahumma amin. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita siapkan? Istidadul maliyah, yaitu apa? Menyiapkan harta. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini banyak ibadah, termasuk ibadah ihsan. Kita bersedekah, kita memberi berbuka orang yang berpuasa, dan sebagainya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, istidadul jasadiyah, yaitu kita wajib menyiapkan apa? Fisik kita, mental kita. Karena puasa ini banyak godaan, betul banyak godaan. Maka yang diwajib puasa hanya orang-orang yang beriman. Maka kalau orang itu beriman, insya Allah, dan godaan apapun, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan puasa ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, baik lahir maupun batin, sehingga bisa menyelesaikan puasa kita selama 1 Ramadan ini dengan baik dan ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan kelak di hadapan Allah kita mendapatkan apa? Mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka, yaitu idqum minan. Dan yang kedua, insya Allah orang yang berpuasa liqa Allah, besok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini anakku yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.